sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita tegaskan semua trotoar yang didudukin PKL bisa tanaman hias. Saya tanya sama Pak Wali Kota semua, kira-kira pedagang itu bayar nggak sewa? Bayar sewa nggak? Bayar. Mana ada yang gratis di Jakarta? Kencing aja bayar. Cuma jatuhnya mungkin ke oknum RW, oknum RT. Maka RW di Jakarta berani kampanye 70 juta jadi ketua RW. Karena yang punya lapak-lapak jualan, oknum kelurahan, oknum camat, mungkin oknum wali kota. Makanya sekarang saya perintahkan mereka harus tetap mundur, kayak Keragunan tuh. Kemarin saya kan Keragunan. Ini berusukan cara saya. Kekawinan sekalian berusukan gitu loh. Sekalian dong, ngapain tuh? Sengaja gitu kan. Kawinan ku liatin itu semua kan sesi pengaran yang banyak nonton di YouTube-nya, itu semua mesti dimundurin, semua mesti didata punya siapa. Nah kita kasih dia, kalau dia nggak punya KTP DKI pun, kalau dia dalam DKI dia kesaksian berapa tetangga bisa kasih dia DKI. Kan itu prinsip KTP nasional. Kamu didaftarin, dikasih bed, cuma wariskan ke pasangan, anak, menantu. Ya kalau dia nggak bisa dagang ditanya, kalau kamu bisa dagang di sini siapa pengganti kamu? Kasih bet aja. Buka bank DKI, Anda harus auto debit store ke PAT. Jadi preman-preman yang mungut itu udah hilang ini. Nah kita mau semua dirapikan. Semua namanya lokasi binaan semua mesti, misal contoh, terus kayak RT RW. Kamu pernah nggak protes? Kenapa wali kota tidak ada pemilu kada ya di Jakarta ya? Nggak pernah protes loh? Tidak. Kenapa? Ibu kota bos, kan gitu. Kenapa lurah nggak ada kades di sini? Semua lurah di PNS. Ibu kota bos. Lalu kenapa RT RW mesti pemilihan sampai ada preman jadi RW jadi RT misalnya? Jualin lapak. Terus kita gaji dia 750.000 lagi sebulan. Tugasnya apa? Nggak jelas. Pendataan BPS bayar lagi loh. Pendataan bayar lagi tuh. Saya tanya sama lurah, sama wali kota. Kamu bisa kontrol RT RW nggak? Nggak bisa. Kalau gitu kita buat aja di gajian kita aja semua. Kita yang nunjuk RT RW. Kalau ada lebih dari 2 atau 3 sama-sama bagus, karena si wali kota juga pengen, ini siapa bagus, Anda langsung harus pilih. Kalau gitu. Gaji berapa? 1 juta deh, 150.000, naikin 1 juta. Di debit langsung bank. Tapi Anda mesti laporkan safety pin 100 kali minimal, sehari 3 kali minimal. Dia laporin kondisi kamu, mana lubang, mana sampah. Kan safety pin udah tahu kan pakai safety pin. Jadi lurah plototin. Jadi kinerjanya numpang safety pin. Nah, terus banyak sekali kan jalan-jalan perumahan, jalan raya udah jadi toko kan, ruko-ruko kan, restoran-restoran. Itu store upeti nggak? IMB-nya pelanggaran semua. Peruntukan pelanggaran. Upeti nggak mereka? Upeti. Pasti upeti, nggak tahu siapa nih baru di ini. Udah. Itu diresmiin aja jadi komersial. Tapi IMB Anda harus diurut perubahan. Bayar denda kekurangannya. Lalu PBB kamu juga dirubah NJOP-nya. NJOP nilainya. BPHTB juga berubah, penambahan masukan berarti. Nah, ini kan pengarahan seperti ini yang harus dilakukan. Terus PKL. Kasih sosialisasi PKL. Saya nggak mau apel-apel lagi. Kita namakan operasi penjamret tanda kutip. Orang jambret tau gak? Kalau saya jambret kamu sadar gak muka saya? Sadar loh. Kau curi kan kamu tidak tahu namanya mencuri kan? Kau menjambret kan kamu lihat saya gitu loh. Saya jambret gitu loh. Ya udah, sekarang polanya sama. Kalau PKL masih keliaran, udah kita ratakan. Jualan di taman boleh, di trotoar boleh. Tapi kan masih ada bed. Terus kamu tanggung jawab kebersihan. Kalau masih ada yang jualan, kita jambret barang kamu. Saya pakai mobil kecil, saya jambret, nggak usah tunggu mobil gede. Sama ini strategi perangnya salah tuh. Ini kayak perang nih. Lu kau bawa kapal induk untuk ngumpulin ini barang, keburu ngumpulin massa nih. Saya bilang sama mereka, penonton film Animal Planet gak? Kalau si macan mau tangkap rusa, dia ngintai yang tertinggal, yang nggak lagi nyebrang, yang tinggal satu baru ditangkap kan? Bukan lagi kerumunan, kamu datang diseruduk kamu ramai-ramai. Nah sama.
Saya juga sama PKR, saya bilang. Tekniknya sama. Kamu datang Pol PP dengan mobil Isuzu pickup atau Kijang pickup. Lihat 1-2 yang di luar, langsung ambil, angkutin, kirim ke kapal induk truk gede tronton di kantor wali kota atau kantor terdekat. Lu pindahin ke situ, isi penuh, baru ke Cakung. Di Cakung inspektorat nanti saya akan inspeksi. Kalau saya berusukan seperti itu dan masuk, saya akan cek nih, mana barang sitaan yang dititip di sini, barangnya mana. Karena selama ini mereka datang ke Cakung, ngambil lagi, nyogok kepada si penjaga. Hakim cuma mutusin apa? Kan cuma 100.000 sampai 20 juta. 100.000 itu, kalau kamu punya barang dagangan teh botol selusin, cuma diputusin 100.000 seminggu sekali, kamu bayar premannya 100.000 sehari, kamu nggak ada jerat. Nah, saya akan membuat tip piringnya itu kalau 12 botol 12 tip piring. Sehingga hakim, saya udah malas minta tolong sama hakim lagi deh. Lu denda aja paling rendah 100.000, nggak apa-apa. Jadi 1 teh botol jadi 100.000. Kamu mau ngambil nggak? Paling kamu nggak mau ngambil, kamu akan nembak petugas saya di Cakung kan. Dari situ saya akan audit. Kalau ketahuan petugas saya bocorin ini tanpa ada hasil tip piring, saya akan pidanakan dia. Karena dia jabatan fungsional, petugas di Cakung, mungkin honorer, saya akan pidanakan. Nah, ini model-model ini yang saya kasih pengarahan kepada. Nah, terus kita juga udah minta hitung apa yang terjadi kalau honorer itu tidak sanggup memenuhi permintaan kami. Kita batalkan. Apakah Jakarta lalu tidak ada transportasi massal? Tidak. Kami akan membangun light rail transit dengan mengandalkan semua BUMD. Jadi light rail transit itu beda di mana? Kalau monorer, persimpangan gini, bisa nggak monorer? Nggak bisa. Nggak bisa lewat. Dia beton. Tapi kalau rel kereta api bisa nggak saling begini? Bisa. Makanya dunia itu pakainya light rail transit. Singapura semua perumahan itu yang masuk light rail. Bangunnya pun cepat dengan konstruksi baja. Nah, duitnya dari mana? Saya suruh hitung. Kenapa JM aja minta 200.000 meter persegi? Kenapa kita nggak lelang aja? Hak. Kamu pernah ke Citos nggak? Aku ide dari Citos nih. Pernah ke Citos nggak? Pernah. Citos itu kan 2 lantai kan? 2 lantai aja kan? Dibuat plong gitu kan? Boleh nggak kalau stasiun 150 meter, aku bikin kayak Citos? Terbuka. Boleh dong. Terus ini kan stasiun jalan nih. Ini mall. Boleh dong kayak Citos? Terus di sini boleh nggak saya sambung yang kayak Citos lagi ke gedung yang terdekat? Nah, saya mau tawarkan mereka, mau nggak gue kasih lu hak kayak gini, lu biayain light rail transit gue. Mereka ini siapa? Pemilik properti sama BUMD aku. Karena aku nggak bermodal bangun LRT. Nah, sekarang bisa sama nggak JM pakai yang sama? Ngotot mau bayar 1,5%. Anda kan mau bangun monorer PT JM, pinjam bank 70, modal sendiri 30. Saya minta bank garansi 5% aja nggak bisa. Ngotot peraturan cuma 1,5%. Oke, tunjukin duit kontan kamu, 30%-nya di mana? Kalau kamu juga nggak bermodal, ngapain gue kasih lu nggak bermodal? Kenapa aku nggak sama kayak saya? Saya kalau gitu saya bisa kasih kamu kekuasaan dong. Izin saya membuat Anda bermodal kan? Kenapa nggak izin saya pakai untuk membangun seluruh light rail transit di Jakarta? Sama seperti saya membangun jalan inspeksi sungai semua, kamu kira duit dari mana? Itu duit kewajiban pengembang semua kotodong. Bikin kewajiban. Jadi kita bisa bangun Jakarta dengan memberikan izin kan? Nah, itu yang kita bahas juga tadi di situ. Itu bakalan dikaji. Itu bakalan dikaji. Belum dong, kan kita juga mesti sopan dong. Kita udah suruh dia masuk. Kita ragu nih. Nah, saya kasih Anda tempo 2 bulan. Bisa nggak penuhin keraguan kita? Selama 2 bulan DKI menyiapkan rencana baru gitu ya. Rencana baru. Jadi Tapi plan kalau B. dia jadi pun nggak memberikan solusi macet Jakarta. Jadi tetap akan dibangun Akan bangun LRT. Jadi atau tidak jadi LRT bang? Pasti kita akan bangun. Kita akan cari celah mana yang karena monorail teknologinya beda. Maintenance juga mahal. Tapi LRT perlu konsultan ya? Apa? Bayar Kajian. konsultan kajian suruh siapa? Suruh BUMD dong. Gratis kan? Oke. Jadi nggak ada yang masalah sebetulnya kalau saya pikir-pikir. Nah, ini model-model itu yang saya kasih pengarahan supaya mereka satu persatu tahu. Terus saya juga nagih, mana Kominfo cerita lu
Yang semua kantor lurah camat tuh taruh di Jakarta Go ID. Semua kantor wali kota sampai ini gue belum lihat loh. Terus di sub, kamu udah pasang CCTV katanya semua di halte-halte Transjakarta. Tapi bukan real time. Kalau petugas lu malas upload sampai tengah malam tuh masih yang cerita berminggu-minggu bulan-bulan yang lalu. Masa kalah sama S Hardware punya CCTV doang? Mak gua aja bisa lihat rumahnya semua dari kemana-mana CCTV yang gitu murah. Nah itu kita tagih. Nah itu saya minta mereka hentikan ITS yang mahal-mahal. Kamu numpang west.com aja deh. Ngapain lu bangun sistem mau mengetahui memberikan informasi kemacetan kepada warga DKI? Kan itu tujuan ITS lah. Sekarang kamu bisa dapat nggak lewat west.com? Bayar nggak? Nah satu. Udah numpang west.com aja, ajak dia kerjasama. Kayak lewat mana.com, lu pasang aja CCTV buat mereka. Terus semua RT RW, nggak usah bikin laporan untuk darurat keamanan. Lu pasang safety pinnya semua. RT RW kita gaji, suruh dia wajib kirimin safety pin. Ya kan, wajib kan? Lu tinggal lihat aja. Terus Kodam beliin 250 trial yang gede-gede itu. Bisa ada pasukan penembak yang bisa berdiri di motor, kasih 250 motor baru supaya pasukan ada. Ya nanti kalau laporan semua nggak aman di mana, suruh pasukan itu yang turun. Bila perlu pasang sniper Jakarta, udah perampok bersenjata. Ya, saya suruh anggarkan permintaan polisi. Semua Polantas kasih baju anti peluru, lengkapin semua karena terlalu banyak perampokan yang nembak petugas. Nah, jadi pasukan pengejar itu mesti cepat. Bila perlu pasang sniper juga. Perlu Jakarta ada rasa aman. Nah, ini safety pin mesti dikirim. Ya, itu kasih pengarahan mereka. Terus tanah-tanah yang didudukin, kejar pajak. Kejar P2B, pajaknya mana belum bayar. Nah, terus semua STNK yang belum bayar 35% diumumkan. Wah, ini dia banyak ngomong sampai Semua siang. Kalau untuk targetnya yang PKL pakai BPJS Targetnya masih cepat. Pak, untuk PKL yang tadi menggunakan diskusi apakah mereka Dia punya- hasil jaringan dulu atau Enggak, kita lihat di lapangan. Kalau lebih dari berapa undi? Kan tempat nggak mungkin cukup kan? selalu mundur ya nggak? Oh enggak, lo langsung jualan aja. Gue juga nggak tangkap lo. Ini udah beres, kalau masih keliaran gue tangkap deh. Jadi istilahnya itu PKL yang resmi gitu ya Pak? Iya, kenapa kita nggak boleh? Tapi Monas bebas PKL karena sudah ada IRT. Monas saya nggak mau toleransi satupun. Monas tidak ada toleransi. Nah, Itu katanya akhirnya batal terlaksana karena terlalu banyak pungli dari pejabat yang sampai misalnya gitu. Akhirnya mereka makanya saya nggak tahu, itu yang saya bilang. Kenapa dinas pariwisata ya, kalau saya dinas pariwisata ya, nggak bisa masukin banyak. Nanti juga bisa Jakarta dan festival bisa masalah. Mereka maunya gelondongan. Kita minta satuan dong. Senimannya berapa dibayar? Coba kamu tanya seniman yang main di tim. Rata-rata kalau habis main disodorin kwitansi kosong loh. Waduh. Nanti baru diisi. IO-nya bilang nanti gue belum isi, gue nggak sempet. Mana dia nggak sempet isi tangan juga boleh. Nilainya berapa duit isi dong. Nah makanya selalu dia gelondongan kasih kepada IO yang menang. IO menang gak ada satuan. Begitu masuk ke e-budgeting, mental. URP, mental. Main ngancam, ini udah internasional bisa batal nih. Biarin aja batal, emang gue pikirin. Malu dong Jakarta, biarin. jadi kenapa itu gimana? Karena itu tadi satuan-satuan nggak dimasukin. Kalau dalam sistem yang e-budgeting nggak bisa dong. Makanya kalau ada pungutan-pungutan seperti itu, kenapa nggak lapor sama saya? Nah kenapa IO namanya lapor? Ada bilang ini, kalau lapor sama Bapak, kami nggak kebagian juga. Karena bukan buatan IO yang bagus juga kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang dapat juga IO juga, saya mesti tanda tanya juga, kamu IO yang benar nggak? Kalau benar, sekarang ada gubernur, wakil gubernur yang tidak nyolong uang, kenapa kamu mau berani lapor sama saya? Di mana dinas yang mainin kalian, tender yang betul? Kadang-kadang saya pikir ya, mungkin ya, saya nggak nuduh juga, mungkin. Udah nggak kebagian, baru lapor ke saya. Kau kebagian mah diam-diam semua kok. Udah gagal, batal, karena terlalu sulit, baru lapor ke saya. Waktu saya tanya, waktu saya ngajak, ayo main bersih, ada apa-apa lapor ke saya. Kalau terlalu bersih kan susah untungnya bos. Ya siapa yang mau lapor? Lu kenapa nggak? Saya udah ngomong, saya udah 1,5 tahun di sini loh. Saya udah bilang semua orang bisa temuin saya, nggak ada batas. Betul nggak? Kalian ikut saya kan? Siapapun mau ketemu saya, semua bisa SMS. Semua kartu nama saya ada 3 nomor handphone. Kalau Anda niat mau bersih, bantu saya bersih, Anda kenapa nggak lapor sama saya?
Kadang-kadang itu ini mulai ribut ketika pembagian nggak merata, udah terlalu berat baru teriak. Coba kalau kita mau jujur kayak kamu kan, terlalu berat maka lebih baik di stop. Coba kalau mintanya masih cengli gitu kan. Masih yang wajar kan, yang fair kan. Lapor nggak hari ini? Dia stop nggak? Nggak stop, jalan terus itu acaranya. Ya kan, pembagiannya terlalu berat. Soalnya ada sama ini ya Pak. Tapi kalau tentang laporan bahwa banyak pungli dari pejabat itu mau Banyak, tapi maksud saya yang main di bawah juga nggak mau lapor. Selama pembagian masih merata, diam-diam semua. Pak, siang ini Saya tanya sama pengusaha, kenapa kamu gosok? Ya udahlah, daripada surat nggak selesai. Kamu kira sekarang urusan tata ruang nggak nyogok semua tuh pengusaha? Masih nyogok. Kenapa? Bilangnya gini, kalau Ahok kan jadi pejabat kan cuma 5 tahun. Kita jadi pengusaha kan sampai tua. Gimana kalau dia nggak jadi pejabat lagi terus pejabat DKI dendam sama kita? Repot dong kita. Ya selama masih bisa nutupin ongkos ya udahlah. Cincai-cincai kita bayar lah. Itu yang terjadi di kita. IO juga sama. Saya ngomong kok sama orang kesenian. Kenapa kalian mau? Udah jelas diminta tanda tangan kwitansi kosong. Wah Pak, kalau kita nggak gini nggak ada kegiatan Pak, nggak diizinkan mereka juga. Ya lapor sama saya dong. Itu tadi dalam hatinya. Anda bisa berapa lama di sini? Kalau udah ganti gubernur, wakil gubernur, apa nggak kita dikencet mati dari orang? Jadi itu yang makanya saya bilang kalau mau ngasok idealis sama saya, mari kita lawan bersama. Saya jabatan politik saya lawan kok. Kalau kamu bersih, kalau IO bersih, tidak ngambil keuntungan yang tidak masuk akal gitu ya, pasti dia akan ngelawan, lapor. Jadi sekarang perlu teriak, kenapa? Habis mintanya itu keterlaluan sih. Kenapa sekarang nggak bisa jalan tuh nggak semua teman? Aku udah bisa tebak. Dulu sebelum ada e-budget, belum ada harga satuan, ini yang gelondongan. Boleh ngarang seenaknya angka itu loh. Boleh di-markup seenaknya. Jadi kamu minta persentase kamu berapapun udah saya markup 40%, lu minta 25% pun gue kasih aja. Gue udah share 40. Sekarang udah kita ketat, kan udah potong-potong ini anggaran nih. Sialnya si pejabat itu mintanya masih mau yang sama. Kamu ngerti gak? Kalau minta masih yang sama, ini jumlahnya tadi 140 nih. Kamu minta 40. Gak apa-apa, gue masih punya 100. Sekarang kita udah penjetin 120 nih. Atau 110, serap dikit. Kamu masih minta 40. Gue tinggal 60-70, gue gimana mau kerja, dia bilang. Itu yang terjadi. Gak apa-apa, biarin aja gue demen. berapa total Pak anggaran yang sekarang Lu nggak mau lapor? tidak terpakai lah, istilahnya akan dialihkan lagi ke Total kalau nggak salah sudah bisa ada 6-8 T loh. banyak juga Pak ya. Yang markup kan tadi kan kita biarin nih, karena kan kita agak telat kan e-budgeting kan. Dia udah main paham-paham satuannya nggak ada semua. Nah sekarang udah ada. Tadi baru Pak Andi, aku agak marah tadi. Aku nonton di YouTube, aku upload aja biar semua jadi pelajaran. Pak nanti kalau Bapak terus tolak, Bapak terus bilang nggak peduli Silpa, semua SKPD ini balikin nih Pak. Nanti RPJMD Bapak nggak terpenuhi, gue nggak pikirin. Gue baru pilih lagi 2017 kok. Nanti visi misi Bapak nggak terpenuhi, biarin. Jadi kurang aja nih SKPD semua ini langsung balikin lah. Jadi dia ngancam, kalau kamu tidak mau kasih kami dengan cara yang lama, masih ngotot URP, kami balikin aja. Kami nggak mau kerjain. Ibarat dalam tanda kutip mereka nggak mau Kerjain. Iya. Ya udah, saya suruh catat nama siapa-siapa seperti itu. Saya mau copot kau Sudin, jadi perintah Pak Moko, copot aja, catat namanya, jadiin staff aja, fungsional. Nggak ada kewajiban pindahin kamu struktural. Kalau masih ngoceh macam-macam, mau gugat macam-macam, saya cabut TKD. Tadi saya ceritakan cara prosedur kita kerja SOP. Kalau cabut TKD masih macam-macam, pindahin ke Pulau Seribu. Yang Pulau Bira paling jauh situ. Mau jadi satpam kayak, jadi satpol PP kayak terserah. Hak itu dong. Jadi selama dia proses PTUN 2 tahun, ya kita 2 tahun. Kalau kamu nggak masuk Pulau Bira 3 kali, gue peringatin 1, 2, 3, gue pecat. Nah, gue udah kasih tahu formula cara kerjanya gitu. Terus anggaran tadi yang dipakai dialihkan kemana Pak? Ke BUMD tuh? Waduh, kalau dialihkan mah banyak banget. Gampang Duit ya? anak. Kurang duit saya. Saya kurang duit. Pak terkait sama Silpa atau anggaran ganda? Bukan ganda, terlalu tinggi. Banyak juga pembelian barang yang nggak perlu. Nggak perlu, dia nggak punya harga satuan. Dia ngaku nggak tahu standar, nggak tahu satuan. Gelondongan nggak kasih. Kalau nggak kasih balikin aja sini. Kalau anggaran ganda berapa? Bukan ganda, anggaran yang ganda itu sebetulnya tuh nggak perlu beli gitu. Kayak mau beli kursi.
Kalau dulu kan sekolah beli kursi 1.000, taruh di sekolah mana? Kursinya masih Nggak ada. tahu. Terus begitu datang kursi yang masih lama gimana, masih bagus, buang aja keluar. Kena hujan, padahal mutu kayu yang kursi itu lebih bagus. Ya aku ada rapat soalnya, sorry. Terkait sama pembuangan sampah, katanya Bapak rencana akan menarik KTP. Ya bertahap, tadi juga saya bahas. Jadi saya bertahap. Ini untuk efek jerak. Nah saya udah rapikan dulu, kalau sampai ini nggak jalan, kan saya buang sampah. Nah saya mau hukum Anda, kan saya hukum Anda nggak bisa. Di piring ngandelin hakim. Hakim kasihan terus sama Anda, jadi bayarnya cuma berapa puluh ribu. Ya udah, Anda kan mempersulit saya kan, buang sampah kan. Saya bilang Anda pegang satu tangan, 1 juta orang 1 juta genggam ini penuh nih. Dan saya pakai uang Anda juga 400.000 lebih buang sampah loh. Sampai ngangkut sampai ke Bandar Gebang. Nah kalau Anda juga tetap buang juga, nggak bisa saya kontrol gimana? Hukum push up nggak bisa, saya bukan tentara. Kamu tuntut saya. Ya udah aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik. Kalau masih kurang ajar seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku nggak mau urusin. Kapan Pak rencananya itu diberlakukan? Ya bertahap dong, kita lagi susun dulu di strateginya. Sekarang saya juga belum kontrol wali kota saya berani nggak, camat saya berani nggak, RT RW saya belum bisa kontrol RT RW saya. Makanya RT RW mau saya gaji aja, bukan karena freelance pemilihan kayak gubernur, digaji Pak, aja. Reformasi birokrasi itu yang udah dilakukan sejauh ini bagaimana Pak? Tentang Ya seleksi promosi terbuka udah oke. Kita lagi tunggu PP dari pusat. PP pusat itu dari jabaran dari undang-undang ASN. Nah undang-undang ASN ini butuh PP. PP mengatur kalau udah turun, saya bisa pecat pegawai misalnya PNS. Nah itu yang belum turun PP-nya dari Presiden. Kita harap Pak SBY sebelum turun, beliau sempat tanda tangan PP ini. Walaupun undang-undang beliau udah setuju. Saya kalau beliau tunggu Presiden berikutnya baru tanda tangan PP ini, ya kita tunggu aja Oktober ke depan. Jadi bisa tahun depan. Pak, kalau kan sekarang lagi ada Jakarta Fair dan Jakarta Great Sale itu kan Pak, potensi ekonomi untuk Jakarta sendiri gimana dan apakah akan mengalahkan Singapura sebagai salah satu tempat wisata di Asia Sekarang Tenggara? nggak bakal ngalahkan Singapura kalau kamu tidak berani tindak tegas pelanggar peraturan. Kalau kamu tidak mau membangun sistem transportasi massal yang murah kerjasama dengan properti. Nah kalau dia bisa kerjasama itu, kita lebih besar dari Singapura. Siang ini Pak Kemenpora jumpa pers terkait MRT. Udah, saya udah suruh mereka bikin. Ternyata belum dikirim. Saya udah suruh siapkan surat sertifikat. Makanya tadi udah marah saya sama BPKD. Makanya bisa panjang rapat hari ini. Kenapa itu Pak? Kok kemarin bilang ya Di Marah dia orang sini bilang. itu prinsipnya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu dia. Makanya saya sampai cerita, saya jadi paranoid sama kalian di sini. Kenapa saya paranoid? Saya merasa kalian kerjain saya. Kalau nggak percaya, kursi wagub aja lu nggak kasih gue berani, betul nggak? Jadi baik sekali surat-surat itu. Nanti ngomong udah kasih, misalnya kayak BPKD. Ini mau ke pengadilan nih, bagian hukum. Kita dituntut orang, digugat orang nih soal lahan. Harusnya kamu ambil dong, mana punya kita kan? BPKD nggak kasih itu, nggak ada katanya. Jadi ini ada permainan nggak? Makanya saya bilang sama Bu Endang, saya nggak tahu Anda ditipu anak buah atau Anda sendiri yang memang ngerjain saya. Atau Anda nggak bisa kerja, saya nggak tahu. Tapi Anda beruntung saya nggak bisa pecat Anda. Tapi kasih tahu saya mana eselon 3 4 Anda yang nggak betul kita ganti. Ganti semua eselon 3 4 di BPKD saya. Berarti di BPKD Pak kuncinya Pak? Di BPKD di seluruh perusahaan pun kuncinya di CFO, Chief Finance Officer. Di Kementerian Keuangan kunci semua. Iya. Kita sama BPKD, aset semua di dia. Apa sih susahnya sertifikat udah keluar? Kamu baca nggak sih berita Menpora bilang asal ada sertifikat BMW Iya, saja betul. langsung saya kasih rekomendasi. Baru mau verbal, ini verbal bisa seminggu lagi nih tadi. Alasannya apa ini? Kan mesti saya bikin surat. Alasannya kenapa BPKD Pak? Nggak mau jawab. Kalau tekan lagi, ya saya salah Pak. Aduh. Makanya orang bilang saya nggak sabar. Saya manusia paling sabar di sini sebetulnya. Surat satu atap itu menurut Bapak kayak gimana? Harus. Itu harus mempermudah gini kira-kira. Sekarang kalau kita mau urus apapun ke Jakarta, kita aja pusing kan. Putar situ, putar sini. Nah, saya mau bikin semua kantor lurah camat itu jadi PTSP. Jadi urusan Anda apapun tanya sama dia. Jadi kayak customer service di semua pojok gitu loh. Kayak info turis. Kamu tanya sama dia biar dia yang pusing, jangan kita. Jadi selama ini udah banyak yang dilakukan Pak untuk mencapai ke situ. Iya, kita udah siap. Ini Juni bisa launching. Gitu. Kita punya infrastruktur fiber optik sudah sampai di semua kelurahan. Jadi kita bisa luncurkan sekarang sebetulnya. Tinggal orangnya masih kita tes. Karena kita butuh 3.800 lebih orang yang duduk di depan, yang kayak bank.
Nah, Terima kasih. ya. Dulu ya cukup. Terima kasih, Pak.